jadi sekitar 20 pada tahun 2030. Diabetic emergency sendiri merupakan situasi darurat medis yang berikatan dengan diabetes mellitus dan memerlukan penanganan segera. Diabetic emergency terdiri dari 3 penyakit, yaitu hipoglikemi, DKA, dan HAS. Untuk faktor-faktor yang ada pada diabetic emergency, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa usia, jenis kelamin, triase, KCS, kadar gula darah, menggunakan insulin pasien, mempengaruhi survival rate. Mortalitas yang meningkat menjadi perhatian khusus bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam menangani kasus diabetic emergency, terutama saat pasien tiba di unit IGD rumah sakit. Gap pada penelitian ini yaitu pengembangan sistem pendukung keputusan sebenarnya sudah ada secara manual dan telah lama digunakan seperti skor analisis, algoritma, protokol, pedoman, dan clinical diagnosis. Tetapi telah banyak permasalahan yang timbul dari sistem manual seperti waktu yang dibutuhkan, memakan waktu yang lama atau respon lambat, human error, penundaan diagnosa, dan masih banyak lainnya. Sedangkan time survival pasien diabetic emergency diyakini bahwa 1 detik penyelamatan nyawa pada pasien ialah sangat berharga. Novelty pada penelitian ini yaitu model prediksi dalam penanganan pasien diabetic emergency akan menganalisis apakah model prediksi tersebut dapat dilanjutkan untuk pengambilan keputusan terbaik dalam menangani pasien diabetic emergency. Tujuan pada penelitian ini yaitu menganalisis pengembangan model prediksi pada pasien diabetic emergency dengan menggunakan kecerdasan buatan di IGD Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun. Tujuan khususnya adalah untuk menganalisis pengaruh dari usia, jenis kelamin, triase, kadar gula darah, KCS, menggunakan insulin, dan juga untuk menganalisis model prediksi pada pasien diabetic emergency. Manfaat penelitian dalam akademis di sini diharapkan menambah wawasan peneliti tentang pengembangan model prediksi dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Untuk manfaat praktis di sini, yang pertama, meningkatkan standar perawatan di IGD. Yang kedua, mengembangkan dan mengimplementasikan protokol perawatan yang lebih efektif dan berbasis bukti. Yang ketiga, masukan dan perbaikan terkait penguatan intervensi nantinya untuk petugas kesehatan atau emergency. AI sendiri merupakan cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Random forest di sini metode menggunakan beberapa pohon keputusan untuk melakukan prediksi. Random forest dapat meningkatkan akurasi prediksi dengan menggabungkan hasil dari berbagai pohon keputusan. Keunggulan dari random forest yaitu kemampuannya untuk menangani data yang kompleks dan berukuran besar serta mampu mengatasi overfitting yang seringkali terjadi dalam analisis yang melibatkan banyak variabel prediktor. Ada beberapa penelitian lain yang sudah menggunakan AI. Berikut kerangka teorinya dan berikut kerangka konsepnya. Saya lanjut ke metode penelitian. Desain penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan retrospektif study dengan cross-seksional. Variabelnya independen adalah usia, jenis kelamin, triase, kadar gula darah, KCS, dan penggunaan insulin. Dan variabel dependennya yaitu survival rate. Untuk tempat dan waktunya, di RSUD Dr. Sudono Madiun, penelitiannya dilakukan pada tanggal 11 Juli sampai tanggal 7 September 2024. Populasi di sini mengambil data awal di rekam medik berjumlah 1.047 pasien dengan diabetic emergency yang terdiri dari 3 diagnosa yaitu hipoglikemi, diabetes ketoasidosis, dan juga hiperosmolar hiperglikemi syndrome. 8 tahun terakhir dari tahun 2017 hingga 2024. Untuk penentuan sampelnya di sini menggunakan time sampling untuk mengukur frekuensi atau kejadian dalam jangka waktu tertentu. Kriteria inklusi di sini data rekam medik pasien yang masuk melewati IGD, data rekam medik IGD pasien yang didiagnosa diabetic emergency, format data rekam medik yang terdapat 6 data variabel, tipe diabetes adalah DM tipe 2, dan rekam medik yang sudah alih media dan masuk dalam database komputer Rumah Sakit Sudono Madiun. Untuk kriteria eksklusinya, data rekam medik IGD pasien yang didiagnosa DM gestasional, yang kedua format data rekam medik yang kurang atau tidak lengkap. Berikut definisi operasionalnya, terdapat 6 variabel dan terdapat survival rate untuk variabel dependennya. Analisa univariat di sini disajikan dalam bentuk tabel dan ditunjukkan frekuensi serta persentase dari masing-masing variabel. Untuk analisa bivariat menggunakan uji chi-square dengan signifikansi p-value kurang dari 0,25 dan analisa multivariat menggunakan uji regresi logistik binomial dengan signifikansi p kurang dari 0,05. Model penelitian ini menggunakan metode AI juga, yaitu random forest, yang dimana hasil analisa random forest akan dianalisis dari sensitivitas, spesifitas, dan presisi, serta akurasinya. Berikut analisa data AI random forest, yang dimana ada 3 prosesnya input, proses, dan output.
Yang pertama, dia akan melatih atau training data. Yang kedua, akan melatih data menggunakan algoritma atau machine learning. Yang ketiga, akan membentuk model dan data uji atau testing datanya akan membentuk algoritma machine learning sama seperti data latih. Dan akan memunculkan prediksi serta akan dievaluasi model tersebut. Keunggulan dari SPSS versus AI, jika SPSS yang pertama dapat melihat data tetapi tidak dapat melihat model prediksi. Yang kedua, data dapat dimasukkan banyak. Yang ketiga, pendekatan dari data. Dan yang keempat, manual. Jika menggunakan AI, insight knowledge tinggi karena dapat membaca model prediksi di masa datang. Semakin sering dipakai, maka akan semakin pintar. Yang kedua, data jauh dapat dimasukkan lebih banyak. Yang ketiga, pendekatan dari random. Yang keempat, otomasi atau tanpa bantuan manusia. Untuk etik penelitian, pada penelitian ini peneliti menggunakan formal ethical clearance yang diberikan oleh instansi rumah sakit guna melengkapi berkas perizinan penelitian di tempat tanpa menggunakan pasien dan hanya menggunakan data rekam medik. Etika penelitian di sini ada informed consent yang menggunakan ethical clearance, ada anonymity tanpa nama pasien. Peneliti di sini tidak akan mencantumkan nama pasien. Dan yang ketiga ada kerahasiaan, menjamin kerahasiaan informasi dari pasien. Untuk hasil dan pembahasan, kita bisa dilihat di sini untuk pemaparan grafik. Pada tahun 2019 terjadi lonjakan 21,97% dan turun sampai 2022. Hingga tahun 2023 melonjak lagi sangat pesat 35%. Grafik ini menunjukkan adanya pola kenaikan yang fluktuatif dengan lonjakan tajam di beberapa tahun tertentu yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Analisa univariat di sini menunjukkan bahwa usia pada lansia sebesar persentasenya 58%, jenis kelamin perempuan 56%, triase di sini paling banyak P3 41%, kadar gula darah di sini hipoglikemia 50%, GCS di sini ada GCS yang paling tinggi dan juga sedang dan juga rendah 50% dan 38%. Pasien di sini menggunakan insulin 68% dan yang meninggal 38% serta yang hidup 61,70%. Untuk analisa bivariat di sini menggunakan uji chi-square dan semua variabel lolos ke dalam tahap multivariat karena p-value kurang dari 0,25. Untuk analisa multivariat, yang signifikan hanya triase, kadar gula darah, GCS, dan juga riwayat penggunaan insulin. Hipotesis penelitian pada penelitian ini yaitu terdapat pengaruh antara triase, GCS, kadar gula darah, dan riwayat penggunaan insulin terhadap survival rate pasien diabetic emergency. Untuk rumus model multivariat menggunakan logit T yang dimana diinterpretasi hasil GCS, kadar gula darah, penggunaan insulin, dan triase sangat signifikan serta ada mengurangi dan penambahan peluang survival hingga beberapa persen. Analisa untuk random forest di sini, yang pertama ada dua gambar di sini, yaitu modeling. Tahap modeling di sini ada dua gambar, yang dimana dia menguji data latih atau uji training, dan totalnya ada 1047. Jadi untuk tahap modeling ini, pembagian dataset menjadi data latih dan data uji, serta penerapan algoritma random forest untuk memprediksi variabel target. Lalu yang kedua ada evaluasi tuning model. Evaluasi tuning model di sini ada dua gambar, yang dimana di sini tujuannya untuk berbagai metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall yang ditampilkan untuk menilai kerja model random forest. Di sini ada hasil algoritma random forest yang dimana GCS dan triase sangat tinggi di sini grafiknya yang berpengaruh dan kontribusi terbesar terhadap akurasi model random forest. Variabel yang tidak berkontribusi seperti kadar gula darah, jenis kelamin, riwayat insulin, dan usia disebabkan oleh linearitas atau korelasi kuat dengan variabel lain, irelevansi terhadap variabel target, noise atau bias, atau interaksi tergantung, atau variabel hanya berpengaruh jika dipasangkan dengan variabel lain. Di sini ada gambar yang menunjukkan heatmap korelasi variabel signifikan. GCS dan triase di sini muncul sebagai variabel paling signifikan karena memiliki hubungan kuat dengan survival pasien. Semakin kuat hubungan antar variabel, semakin besar pengaruhnya terhadap prediksi survival, yang ditunjukkan dengan warna merah atau oranye pada heatmap. Gambar ROC di sini menunjukkan kinerja model melalui hubungan sensitivitas dan spesifitas. Nilai AUC sebesar 0,96. Berdasarkan buku Sudikdo tahun 2014, AUC di atas 0,9 dikategorikan sangat baik dalam menilai kemampuan diagnostik, sehingga algoritma random forest terbukti andal untuk prediksi survival pasien. Berikut ada tabel confusion metric, yang dimana di sini ada true positif, false negatif, false positif, dan true negatif. Untuk kesimpulan di dalam sini adalah model menunjukkan akurasi tinggi dalam memprediksi survival rate.
Perhitungan sensitivitas, spesifitas, presisi, dan akurasi berdasarkan tabel confusion metric, yang dimana sensitivitas memiliki di 95,6% menunjukkan kemampuannya yang baik dalam memprediksi pasien. Spesifitas, model mampu mengidentifikasi pasien non-survivable. Presisi tinggi, prediksi pasien survivable sangat akurat. Akurasi secara keseluruhan mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam memprediksi survival pada pasien diabetic emergency, dan AUC di sini bisa membedakan antara kelas survival dan non-survival. Pembahasan di sini, pengembangan model prediksi survival pada pasien diabetic emergency menggunakan random forest menunjukkan akurasi tinggi sebesar 95,74%. Penelitian lain yang dilakukan oleh Su et al. Dan Nguyen et al. Yang menyimpulkan bahwa random forest memberikan hasil lebih akurat pada prediksi outcome pasien IGD dibandingkan regresi logistik. Dengan kemampuan random forest dalam memberikan akurasi prediksi yang lebih tinggi, implementasi model ini diharapkan mampu menurunkan angka mortalitas pasien diabetic emergency dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan klinis dengan berbagai data. Keterbatasan pada penelitian ini mencakup cakupan pasien yang hanya berasal dari satu rumah sakit dalam periode 8 tahun terakhir, sehingga hasilnya kurang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Beberapa variabel penting seperti status sosial ekonomi, komorbiditas, dan gaya hidup tidak dimasukkan. Random forest di sini meskipun lebih akurat memiliki kompleksitas yang menyulitkan interpretasi. Faktor lain seperti kecepatan penanganan di IGD, kualitas perawatan, dan variabilitas respon pengobatan juga belum dianalisis sepenuhnya. Untuk kesimpulan di sini, dalam pengembangan model prediksi, random forest menunjukkan akurasi lebih tinggi dibandingkan regresi logistik. Menangkap hubungan kompleks antar variabel, regresi logistik juga dapat berfungsi sebagai tahap awal dalam proses prediksi untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi survival rate. Selanjutnya, model random forest dapat digunakan untuk mengonfirmasi dalam memperdalam hasil tersebut. Penelitian ini menegaskan pentingnya teknologi berbasis AI untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan klinis, khususnya di dalam situasi darurat di IGD. Sarannya di sini, disarankan memperluas penelitian dengan memasukkan faktor-faktor baru, menggunakan data yang lebih besar, serta mengkaji penerapan AI di rumah sakit dengan karakteristik yang beragam. Berikut saya tunjukkan dokumentasi penelitian. Ini adalah situasi ruang rekam medik di IGD, di unit rekam medik Rumah Sakit Dr. Sudono. Ini adalah saya saat mengambil data rekam medik menggunakan dua device. Ada satu induk komputer di Rumah Sakit Dr. Sudono dan juga pengambilan menggunakan laptop. Ini adalah alih media RM yang dimana semua rekam medik yang di bawah tahun 2020 itu sudah di-scan dan dimasukkan dalam satu induk komputer di rekam medik. Terima kasih kepada para pembimbing dan juga Rumah Sakit Dr. Sudono serta Universitas Macung Malang yang atas kontribusinya pada penelitian ini. Sekian dan terima kasih dalam seminar hasil penelitian saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Lintang sudah menyampaikan hasil penelitiannya yang lumayan termasuk baru ya, karena AI ini baru dalam dunia teknologi khususnya. Baik, sekarang masuk ke sesi tanya jawab oleh audiens. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, kami persilahkan boleh melalui raise hand ataupun menulis pertanyaan di kolom komentar. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Apalagi keren ini soal AI ya. Pasti menimbulkan banyak pertanyaan harusnya. Silakan mungkin dari teman-teman KMB atau siapapun yang penasaran dengan penelitian Mbak Lintang. Nah, ini alhamdulillah sudah ada Pak Ahmad Fauzi.
yang sudah angkat tangan. Baik, silakan Pak Fau, silakan diajukan pertanyaannya. Terima kasih Mbak Felinda. Selamat ya Mbak Lintang ya sudah melewati proses seminar hasil penelitian. Mbak ingin konfirmasi aja atau klarifikasi aja, ada nggak dari hasil penelitian ini data karakteristik responden tadi ada nggak yang mendukung atau ada yang nggak berpengaruh tentang survival rate ini di data karakteristik respondennya? Ada nggak yang mendukung hasil apa survival rate tentang emergency diabetik? Terima kasih Baik. Mbak Felinda. Ya, baik. Terima kasih Pak Fau atas pertanyaannya. Bagaimana Mbak Lintang bisa langsung dijawab atau mau di-keep dulu? Langsung dijawab saja Mbak Ya, Belinda. silakan. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Fauzi untuk pertanyaannya. Sebenarnya untuk data karakteristik pasien di sini, saya hanya mengambil usia dan juga jenis kelamin. Jadi selebihnya itu tidak ada. Tetapi untuk yang berpengaruh secara signifikan pada model multivariat dan juga random forest, usia dan jenis kelamin di sini tidak berpengaruh. Dan juga di dalam AI itu juga tidak ada prediksi di survival rate-nya. Begitu. Jadi untuk status sosial ekonomi, terus ada seperti golongan BPJS atau ruangan yang dia setelah dari IGD masuk ke ruangan atau meninggal, itu tidak saya sertakan dan tidak saya masukkan ke data karakteristik. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lintang atas jawabannya. Bagaimana Pak Fau, apakah ada sanggahan atau sudah bisa dipahami jawabannya? Baik, terima kasih Mbak Felinda. Terima kasih Mbak Lintang. Ya, terima kasih Pak Fau. Baik, baik. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa melalui, oh ini sudah ada Kak Lena. Eh, Baik, Kak Lena bisa diajukan pertanyaannya, bisa disampaikan. Ya, terima kasih Mbak Felin atas kesempatannya bertanya. Selamat kepada Mbak Lintang sudah menyelesaikan satu tahap SAP. Pertanyaan saya, AI ini kan adalah hal yang baru. Apakah tantangan yang ditemui oleh Mbak Lintang dalam penggunaan AI ini untuk memprediksi survival rate tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lena sudah bertanya. Bagaimana Mbak Lintang, apakah bisa langsung dijawab? Baik, bisa Mbak Felinda. Baik, saya langsung jawab. Terima kasih Bu Lena atas pertanyaannya, sangat bagus ya. Jadi untuk proses random forest ini sendiri, karena memang penelitian terbaru, uh, dia menggunakan IT ya. Jadi saya berkolaborasi atau meminta bantuan dosen di Universitas Macung Malang untuk memproses atau menginterpretasikan hasil dari random forest ini. Dan sebagaimana diketahui, cukup just to know saja untuk teman-teman di Zoom ini. Jadi untuk analisa random forest ini juga menggunakan aplikasi seperti Google Colab yang dimana itu juga digunakan dari user. Jadi user ini ya sama saja kita seperti mempunyai aplikasi Google Colab itu tadi dan mengolah atau menganalisa dari data tersebut di Google Colab itu. Tetapi fitur-fiturnya itu sangat banyak. Jadi memang membutuhkan ahli IT untuk membaca fitur-fitur tersebut. Begitu. Jadi untuk tahapan random forestnya itu eh, seharusnya memang ada 5 tahap, tetapi ada beberapa seperti EDA dan lain-lain itu ada yang tidak bisa dimunculkan outcome atau gambarnya. Jadi hanya tahap modeling, tuning atau evaluasi dan juga hasil algoritmanya. Yang lebih bagus lagi sebenarnya di random forest ini ada ROC itu tadi dan juga AUC. Begitu Ibu Lina. Jadi untuk prosesnya di random forest atau AI ini karena memang baru kita membutuhkan bantuan untuk membaca interpretasi hasil dari dosen IT. Begitu. Baik, bagaimana Kak Lena, apakah sudah bisa dipahami atau ada sanggahan? Sudah, terima kasih Mbak Felin. Baik, terima kasih. Ini ada satu lagi yang bertanya, ada Kak Indah. Untuk Kak Indah kami persilakan. Selamat pagi. Sebelumnya, selamat Mbak Lintang sudah memasuki tahap seminar hasil.
Kebetulan juga untuk penelitiannya sangat menarik dan terbilang baru, khususnya di S2 keperawatan ya Mbak Lintang ya. Mungkin izin bertanya terkait metode yang digunakan yaitu random forest. Yang kita ketahui kan untuk machine learning sendiri ada beberapa metode selain random forest seperti regresi linier, kemudian pohon keputusan, dan lain-lain. Mungkin dari Mbak Lintang sendiri, apakah ada pertimbangan kenapa memutuskan mengambil metode random forest dalam penelitian ini? Kemudian mohon maaf sebelumnya karena tadi saya terlambat join. Kemudian untuk pembentukan model ini dari Mbak Lintang sendiri itu apakah ada proporsi pembagian saat membuat model pelatihan kemudian membuat model pengujian itu biasanya kan datanya berbeda. Apakah ada pembagian proporsi tertentunya atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Indah. Bagaimana Mbak Lintang? Apa bisa langsung dijawab? Baik, bisa Mbak Felinda. Saya Eh, langsung menjawab. Terima kasih Indah. Pertanyaannya bagus juga ya. Jadi ini untuk metode AI-nya ya. Jadi random forest itu adalah serangkaian dari AI itu sendiri. Jadi tidak hanya random forest. Jadi machine learning itu sudah termasuk random forest. Nah, mengapa saya memilih random forest? Karena dari beberapa jurnal yang saya lihat dan juga yang sudah saya lakukan systematic review. Untuk penelitian ini, kan ini bersifat sepertinya kayak dikotom. Jadi dikotomi itu dia multivariat dan juga random forest itu dijadikan satu. Jadi untuk perbandingan atau compare dan juga untuk memvalidasi. Nah, dari mengapa saya memilih random forest itu tadi karena ada beberapa jurnal yang untuk memprediksi survival rate dia membutuhkan random forest atau AI. Begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk pembentukan model itu kemarin setelah saya melakukan pemindahan data dari Rekamedik itu ke dalam Excel, maka itu juga sama seperti proses saya membuat untuk SPSS. Jadi dalam Excel tadi itu saya tabulasi data terlebih dahulu dan lalu saya olah lagi di random forest begitu atau di AI tersebut. Jadi tidak ada pembagian data. Mungkin pembagian datanya hanya seperti eh, tidak boleh ada kayak bias atau benar-benar sangat hati-hati untuk memasukkan data tersebut. Jadi tidak ada pembagian data tertentu. Begitu. Apakah sudah menjawab? Terima kasih Mbak Lintang. Oke, baik. Sudah terjawab ya Kak Indah? Baik, terima kasih teman-teman dari audiens yang sudah bertanya. Baik, masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab oleh dosen penguji maupun dosen pembimbing. Yang pertama saya persilahkan kepada Pak Suryanto selaku penguji 1. Monggo Pak Sur. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat Mbak Lintang ya, sudah sampai dengan tahap ini. Dari saya mau klarifikasi, karena ini sesuatu yang seperti yang dikatakan teman-teman tadi ya, adalah hal yang baru. Jadi saya pun sendiri juga banyak belajar dari sini gitu ya. Oke, sebelumnya mungkin masukan untuk penulisannya. Jadi di sini cara penulisan masih belum standar ya, kayak penulisan daftar tabel dan daftar gambar ya, baik itu yang di daftarnya maupun di dalamnya itu belum sesuai ya, nanti disesuaikan lagi. Dan daftar lampiran juga perlu dilengkapi, ada banyak hal yang perlu dilengkapi di lampiran, nanti disesuaikan dengan pedomannya, harus ada apa saja di situ. Terutama LOE, CV, dan sebagainya. LOE gimana? Sudah progresnya gimana? Untuk jurnal saya sendiri, saya submit di jurnal internasional non-Scopus yang terindeks DOAJ, Pak, yang 3 negara, itu masih masuk under review. Ini kemarin dicek lagi, sudah masuk tahap review, tapi belum keluar LOA. Ya, jadi perlu disampaikan ya, itu nggak ada di lampiran soalnya ya. Oke. Kemudian untuk yang saya garis bawahi di sini, yang saya melihatnya adalah kayaknya perlu apa ya, perlu klarifikasi ya dari Mbak Lena ya, terkait dengan benang merah dari depan sampai belakang gitu. Tujuan tujuan khusus ini ada 8 gitu ya. Tujuan khusus ada 8. Kemudian setelah saya lihat dalamnya, isinya gitu ya, itu kalau tujuan khusus 8 ini kan tujuan 1 sampai dengan tujuan ke-7 itu kan sebetulnya tujuan 1 sampai dengan 6 ya, itu kan
bivariat ya, atau ini tujuan yang sudah nantinya tergambarkan di multivariatnya kah, atau di analisis AI-nya? Mungkin cerita dulu, di tujuan khusus ini menganalisis faktor usia yang mempengaruhi, itu terjawabnya atau mungkin caranya mengetahui tujuan khusus ini dengan cara apa? Untuk bisa mengetahui atau untuk melakukan analisis faktor usia yang mempengaruhi survival rate itu dengan cara apa? Apakah dengan bivariat, multivariat, atau AI? Baik, Pak Suryanto, saya izin menjawab, Pak. Untuk menjawab tujuan khusus ini, memang sebenarnya yang paling final akhir adalah di AI-nya, Pak. Jadi untuk tahapan yang masuk ke AI itu, dia memang melewati dari multivariate itu tadi. Jadi kalau saya lihat dari beberapa jurnal, Pak, untuk tahapan yang menjawab tujuan penelitian itu, memang dia dari bivariat, multivariat itu disertakan atau regresi itu tadi, lalu baru divalidasi atau dikonfirmasi oleh si AI tersebut, begitu Pak. Untuk menjawab tujuan khususnya itu, dia menjawab semua dari random forest AI-nya itu. Jadi final akhirnya, begitu Pak Sur. Oh, berarti ini untuk menganalisis faktor usia yang mempengaruhi survival rate ini terjawab dengan AI. Iya, betul. Eh, Sebenarnya multivariat itu juga terjawab Pak, tetapi divalidasi kembali oleh si AI itu. Gitu Pak. Jadi ada double karena penelitian lintang ini dikotomi gitu Pak. Jadi kalau di zona-zona lain itu namanya dikotom. Jadi ada dua analisa di dalam satu penelitian, regresi maupun di random forest begitu Pak. Iya. Jadi di sini saya membacanya sih gimana? Karena saya memang baru juga ya. Jadi menganalisis faktor usia ini apakah ini bagian pada AI, kemudian kenapa multivariat kan nggak ada di sini. Tujuan khusus kan nggak ada tuh, multivariat kan nggak ada faktor yang berpengaruhnya paling berpengaruh apa, kemudian secara bersama-sama dia berkontribusinya berapa persen dan sebagainya kan tidak ada tujuan khusus di sini gitu ya. Kemudian kalau misalnya nih ya, tujuan khusus 1 sampai dengan 7 itu bagian daripada AI, bedanya apa dengan tujuan khusus ke-8? Karena Untuk di pengembangan model. Ya, untuk pengembangan model prediksi survival rate ini tadi, dia ada 4 tadi itu Pak, ada presisi, akurasi, sensitivitas, dan spesifitas. Karena kan di multivariat itu Lintang tidak mencantumkan atau tidak menganalisa dari sensitivitas, spesifitas, dan lain-lain di multivariat tersebut Pak. Begitu. Berarti apakah AI ini yang 4 itu hanya terjawab untuk menjawab tujuan 8, atau 1 dan 7 juga melalui 4 tahap itu terjawab di 1 sampai dengan 4 tahapan tersebut, 1 sampai 7 tersebut? Sebenarnya kalau dari random forest sendiri itu sudah menjawab semua Pak, karena random forest itu dia holistik atau kompleks. Jadi dia bisa menjawab dari tujuan khusus awal sampai dengan akhir. Begitu. Nah itu yang menurut saya benang merahnya itu yang saya love, benang merahnya adalah itu sebetulnya ya. Iya, Pak. Antara tujuan khusus kemudian dilakukan itu kemudian di pembahasan pun hanya 1 gitu ya, tidak membahas per item tujuan khusus ini, jadi langsung bagaimana tuh apa tuh di pembahasan itu ya, jadi pemodelan langsung kan di pembahasan itu gitu loh. Di pembahasan itu nggak ada tujuan khusus 1 dan 7 itu tidak terjawab, langsung terjawabnya adalah dibahas adalah langsung tujuan khusus 8 gitu Oh, loh. baik. Ya. Yang menurut saya benang merahnya gimana sih ini gitu ya, mulai dari tujuan khusus sampai dengan ke tengah dan sebagainya itu gimana gitu ya, itu yang menurut saya sih perlu klarifikasi gitu ya, perlu disampaikan. Kalaupun misalnya gitu ya, analisis univariat dan multivariat adalah additional menu tambahan, bukan menu utama gitu ya, disampaikan juga gitu loh, bahwasannya ini menu utamanya adalah AI ini, pemodelan ini, jadi univariat dan multivariat ini hanya menu tambahan gitu, kayak gitu. Jadi itu pun juga mungkin tidak perlu disampaikan di tujuan juga nggak apa-apa gitu ya. Dan mungkin kalau yang disampaikan di metodologi disampaikan dulu nih, pemodelan ini nih yang utama. Tapi selain itu ada juga nih menu tambahannya adalah univariat sama bivariat sama multivariat gitu. Jadi menu tambahannya kan ada banyak sebetulnya gitu ya, yang tidak disampaikan di tujuan, yang tidak disampaikan di pembahasan, dan tidak disampaikan di kesimpulan gitu ya. Jadi saya melihatnya benang merahnya agak lost gitu ya, atau mungkin saya yang masih baru di sini gitu ya. Kemudian berikutnya terkait dengan metodologi.
Metodologi ini disebutnya adalah cross-sectional study dengan menggunakan retrospective study. Itu bagaimana ceritanya? Cross-sectional, pendekatannya retro. Ya, untuk retrospektif tadi, penelitiannya itu kan terjadi pengambilan datanya di masa lampau, Pak. Jadi menggunakan 8 tahun terakhir. Dan cross-sectional itu untuk penelitian rekamedik itu memang menggunakan cross-sectional study karena potong lintang gitu. Atau kayak menyeberang gitu, Pak. Cross-sectional study. Jadi untuk penelitian rekamedik memang menggunakan cross-sectional study. Kalau cohort study itu beda lagi. Cohort study kan bisa di depan dan itu serangkaian dengan prospective study, begitu Pak. Oke, tapi mungkin bagi saya aneh sih cross-sectional itu sebenarnya adalah dinilai ya saat ini kedua-duanya gitu ya. Jadi mungkin perlu dicek lagi ya, ada istilahnya adalah cohort retrospektif atau retrospektif cohort ya, itu ada. Jadi mungkin bisa dicek. Menurut saya sih itu yang apa namanya desain yang lebih tepat sebetulnya ya. Jadi retrospektif cohort nanti dicari aja. Nanti cari aja sebagai alternatif mungkin gitu. Karena kalau cross-sectional kayaknya kurang pas bagi saya gitu ya. Oke. Ya, Pak. Kemudian klarifikasi pengambilan data. Ini data 8 tahun ya. Ya, Pak, 8 tahun terakhir. Oke, kalau 8 tahun itu 2017-2023 atau 2019-2023 atau 2017-2024 tahun Ya, berapa? Pak. Mohon maaf, Pak, memang ada kekeliruan di dalam naskah. Yang paling benar ada 2017 hingga 2023, Pak. 23 ya. Berarti 2024 nggak ada ya, nggak ada data Tidak ada. 2024 ya. Karena memang belum masuk, Pak, ke alih media. Oke. Kalau Ya. 2024 nggak masuk, kenapa masuk di analisis univariat di halaman 77 di gambar 5? That's the question actually, ya nggak sih? Jadi ketidaksingkatan itu gitu loh. Jadi antara depan dan ya. belakang itu yang nggak nyambung ya. Kemudian untuk total sampel, untuk sampling di sini populasi dengan sampel dengan real itu semuanya sama, yaitu 1047. Populasi ya 1047. Kemudian teknik penentuan samplingnya juga di situ disebutkan adalah 1047 di rekam medis. Di hasil pun juga 1047 ya di hasil ini ya. Iya, Pak, 1047. Oke, itu berarti populasinya berapa, kemudian setelah di kriteria inklusi eksklusi jadinya yang masuk berapa, gitu itu ceritanya gimana? Karena semuanya sama angkanya. Oh ya. Untuk populasi sendiri, kan itu menggunakan time sampling ya, Pak ya. Nah, time sampling itu dalam kurun waktu. Nah, untuk pengambilan itu semuanya, dan itu sudah termasuk dengan kriteria inklusi 1047 tersebut. Begitu. Jadi memang DMG stasional itu dia sudah dipilah atau dipisah dari 1047 itu, Pak. Begitu. Berarti kalau misalnya total populasi yang ada semua, yang nggak peduli apakah dia DMG nasional atau apa dan sebagainya, berarti lebih dari 1047 ya? Oh ya, harusnya itu, Pak. Tapi memang tidak saya cantumkan, jadi hanya 1047. Kalau begitu kan harusnya populasi lebih dari 1047 ya? Ya, ya benar, Pak. Itu juga yang saya bingung bagi saya juga ya. Berarti kan harusnya populasi lebih dari itu. Karena Ya, 1047 sudah difilter melalui kriteria inklusi dan eksklusi gitu loh. Yang diambil kan 1047 itu gitu ya. ya, Pak. Kemudian berikutnya alasannya kenapa kok hasilnya ini semuanya dikategorikan, Mbak? Untuk definisi operasionalnya ya, Pak ya. Itu memang tidak saya numerikan, Pak, untuk usianya, karena memang usia jenis kelamin itu termasuk kategori. Dan jika dinumerikan, maka akan menggunakan regresi linier. Nah, sedangkan penelitian saya ini, dia kan untuk menentukan survival rate. Dari beberapa sumber dan juga beberapa referensi lainnya, untuk menentukan survival rate ini, untuk penentuan diagnosa, terutama di bidang klinis, itu menggunakan data kategorik, Pak. Itu ada di buku Sunarto. Jadi buku MedPen yang dimana dia menjelaskan bahwa untuk menentukan survival atau penelitian survival itu memang kebanyakan kategori gitu. Jadi untuk dinumerikan ini memang saya tidak numerikan penelitiannya. Oke. Ya, Tapi pakai regresi linear kan ya? regresi logistik, Pak. Loh. RL itu apa sih sebetulnya? Di halaman 74 multivariat RL.
Ya Pak, regresi logistik Pak singkatannya. Tapi di awal sudah saya cantumkan bahwa RL dalam kurung regresi logistik gitu. Terus pakainya ujinya apa? Regresi logistik, apa regresi Regresi, linear? regresi logistik binomial gitu Oke, Pak. nanti dipanjangin Mbak ya, karena Oh, semuanya siap. RL semua gitu ya. Mau register Ya linear, Pak, mau logistik. Sama siap, semua, jadi siap. ini saya bingung ini, terus gimana gitu ya. Oke. Kalau di dalam jurnal itu karena dia pakai bahasa Inggris biasanya ya logistic regression gitu Pak. LR. Ini kan ada regression ya, toh? Ya, Ya. ya. Jadi di sini karena nggak ada kepanjangan selesai. Oke. Kemudian sebetulnya yang membedakan, eh, jadinya regresi logistik ya, bedanya regresi logistik dengan pemodelan. Sebetulnya hasil yang didapatkan apa sebetulnya? Yang membedakan Untuk itu gitu. ya. Pemodelan AI ya Pak atau pemodelan di multivariatnya. Di apa namanya yang AI antara RL dengan RF. Oh, logistic regression dengan random forest-nya ya Pak ya. Jadi untuk logistic regression, untuk multivariate modelnya itu hanya sampai pada logit P Pak, rumus logit P. Nah, kalau random forest itu dia saya tambahkan dan saya tingkatkan sampai sensitivitas, presisi, akurasi, dan sebagainya. Sebenarnya kan untuk di SPSS sendiri, multivariate itu juga bisa diukur ROC-nya dan juga AUC-nya, Pak. Tetapi saya menggunakan atau menganalisa ROC atau AUC-nya itu menggunakan model random forest itu tadi. Gitu, Pak. Oke. Ya, Eh, untuk regresi logistik kan menggunakan SPSS. ya, ya, Pak. Kalau RF menggunakan SPSS juga. Oh tidak Pak, untuk Random Forest itu menggunakan aplikasi yaitu Google Colab Pak. Jadi Google Colab itu ketika saya punya aplikasi Google Colab, saya usernya semua data itu saya masukkan ke dalam Google Colab tersebut. Dan itu ada beberapa fitur yang nantinya dia kayak diolah data atau data latih dan di mana nantinya akan dianalisa menggunakan Random Forest. Jadi Random Forest itu memang pohon acak Pak. Begitu. Jadi memang harus masuk data yang lebih banyak. Jadi tidak bisa kurang dari 500. Jadi memang harus lebih dari 1000 karena dia melatih atau data tersebut. Karena kan AI itu semakin dia dilatih, semakin dia belajar, maka semakin pintar. Dan data itu semakin dikenali, maka dia akan mengenali model tersebut dan membentuk model tersebut. Begitu, Pak, di Random Oke. Forest. Ya, Nanti disebutkan ya untuk yang di halaman 75 itu analisis RF-nya pakai apa? Karena aplikasi itu tidak disebut di sini. oh siapa? Nggak ada 70. ya. Oke, ya. Kemudian untuk sebetulnya model yang kalau yang regresi logistik itu asumsi saya kan tahu tuh, oke, secara keseluruhan faktor-faktor itu berpengaruh berapa persen sih terhadap survival gitu Ya, ya. Pak. Kemudian faktor mana sih yang paling berpengaruh terhadap survival ketahuan Ya. gitu ya. Oke, kalau dari hasil Mbak Lintang ini, kira-kira berapa persen sih total faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap survival? Berapa Kalau persen? dari kalau dari multivariat untuk modelnya rata-rata itu 90% Pak. Tapi kalau untuk dari AI itu juga dilihat dari sensitivitas dan lain-lain itu juga rata-rata di atas 90%. Begitu. Oke, itu bisa dibaca di mana ya untuk total variabel tersebut berkontribusi terhadap survival, khususnya yang multivariat. Kita bahas yang Oh ya, multivariat dulu. siap. Itu terbahas di mana? Itu kayaknya belum terlihat ya? Hmm, Ada atau saya yang kelewat? Pokoknya harus ada itu ya. ada di halaman 82 Pak. Setelah 82, penggunaan oke. SOGP. Nah, itu ada beberapa persentase, tapi dia menginterpretasikan koefisien itu tadi. Cuma memang belum saya deskripsikan, karena kan untuk interpretasi hasil dari multivariat itu berapa kali peluang survival, berapa kali, gitu itu sih, Pak. Jadi untuk rata-rata persentasenya, rata-rata ya di atas 90%. Gitu. Untuk yang terutama yang sudah berpengaruh seperti GCS, kadar gula darah, riwayat insulin, dan juga triase. Begitu, Pak. Oke. Yang Ya, jelas saya belum melihat sih secara keseluruhan ini berkontribusi survivalnya berapa persen gitu. ya, Kemudian Pak, kalimat yang agak aneh adalah kalau variabel yang paling berpengaruh gitu ya. Kalau asumsi saya yang paling itu cuma satu. Ya nggak sih? Yang paling cantik di sini adalah Mbak Lintang gitu ya. Nggak bisa yang paling cantik adalah Lena, Lintang, dan Felinda kan nggak bisa gitu ya. Nah di sini juga gitu. Variabel yang paling berpengaruh terhadap pendidikan adalah triase, GCS, kadar gula darah, dan riwayat insulin. Ada 4 di sini. Bagaimana bisa menyatakan sesuatu yang paling ternyata hanya ada 4.
Untuk multivariat sendiri itu memang ada hubungan signifikan yang dimana di tahap multivariat saya menentukan signifikasinya P kurang dari 0,05 Pak. Nah, untuk variabel-variabel tersebut ketika saya masukkan ke multivariat dia nilainya di bawah 0,05. Maka dia ada hubungan yang paling signifikan gitu Pak. Ya, Nanti perlu dibaca lagi ya. Sepertinya bisa terlihat sebetulnya paling itu exponential. bisa dilihat dari angkanya Oh iya, dan ya. mohon Itu maaf bisa Pak, untuk dilihat Google Colab-nya sebetulnya sudah ya. saya masukkan di Oke. dalam entry Pak, di subpoint entry, entry data. Itu saya tulis di situ bahwa aplikasi AI Random Forest menggunakan aplikasi Google Colab. Ya, nanti ditambahkan di 4.10.4 analisa Siap Pak. RF. Oke. Eh, kemudian, nah ini juga tampilan itu agak ini di hasil gitu ya. 5.1 data univariat. Kemudian tadi sudah saya soroti yang gambar 5 harusnya 2024 nggak ada gitu ya. Kemudian di tabel 3 ini kan di kamarnya univariat gitu ya. Tapi tabelnya univariat, bivariat, multivariat. Itu apa nggak salah kamar ya? Nanti dicek lagi gitu ya. Di variat nggak ada tabelnya, di multivariat nggak ada tabelnya. Yang kalau saya bingungkan juga, multivariat ini tergambarkan yang di mana ya gitu. Itu di tabel 3 yang mana gitu ya, yang menggambarkan multivariatnya itu kayaknya perlu diinikan ya. Baik, mohon maaf Pak, perlu saya klarifikasi bahwasanya memang sebenarnya tabel-tabel ini memang harus disendirikan, tetapi untuk memudahkan saya memasukkan manuskrip ke original, jadi saya gabung jadi satu. Begitu Pak. Jadi untuk memudahkan membaca, jadi univariat, chi-square, regresi logistik, dan juga exponent binary. Jadi saya memang meniru beberapa jurnal yang original, sehingga biar saya tidak kerja dua kali, begitu Pak. Kalau begitu ya jangan dimasukkan di kamarnya univariat, masukkan aja kamarnya jadi satu. Oh, siap, Ya, siap, siap. jadi itu menentukan sebetulnya ya. Oke. Kemudian terakhir nih, begitu ini disarankan menggunakan ini gitu ya. Sebetulnya untuk lahan nih, misalnya untuk teman-teman yang di IGD, dengan adanya hasil penelitian ini, sebetulnya apa yang harus dilakukan? Misalnya ingin menerapkan punya Mbak Lintang. Penerapan dalam pengembangan model ini karena kan di sini masih pengembangan model ya Pak. Untuk pengembangan model itu nantinya outcome-nya adalah sebuah pengambilan keputusan. Jadi memang dari hasil akurasi saya dan juga presisi dan lain-lain itu dapat melakukan uji diagnostik. Nah, kalau saya baca Pak, uji diagnostik itu memang untuk tujuannya untuk melakukan screening pada suatu penyakit tertentu atau survival tertentu. Jadi jika saya memakai penelitian ini dan nantinya dikembangkan untuk menjadi pemodelan, bukan pengembangan lagi, dan harus melakukan beberapa tahap uji model tertentu, itu dapat menjadi sebuah pengambilan keputusan atau nantinya outcome hasil akhirnya adalah aplikasi seperti itu, Pak. Jadi sebuah aplikasi, oh semisal pasien dengan diabetic emergency dengan gejala ini dan gejala ini, usia ini, jenis kelamin, riwayat gejala ini, lalu juga kadar gula segini, riwayat penggunaan insulin dan lain-lain segini sudah didata semua, maka apakah pasien ini akan nantinya survival atau non-survival begitu Pak. Jika memang pasien ini akan non-survival atau tidak hidup atau tidak selamat, maka itu akan mempercepat intervensi pelayanan di petugas IGD rumah sakit begitu Pak. Ya, jadi lebih ke macam kayak trauma score gitu ya, tapi ini untuk yang apa namanya diabetic score gitu ya, diabetic emergency score, misalnya ke situ ya. Berarti kalau seperti itu, berarti ini adalah langkah sebelum daripada uji diagnostik sebetulnya ya. Iya Pak, karena ini kan masih pengembangan model prediksi gitu. Jadi memang tetapi untuk divalidasi dan untuk dikonfirmasi bahwa variabel-variabel ini terbukti sangat akurat dan juga dapat memprediksi dari terutama GCS dan triase itu tadi itu menyumbang atau berkontribusi terhadap pemodelan-pemodelan nanti ke depannya begitu Pak. Karena sebetulnya kalau saya beberapa kali menguji dan membimbing itu sebetulnya dengan data yang sama sudah bisa uji diagnostik sih sebetulnya. Gitu. Jadi oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Mbak Felinda. Baik, terima kasih Pak Sur sudah banyak memberikan saran dan masukan kepada Mbak Lintang. Selanjutnya untuk penguji 2, Ibu Dina, saya persilakan waktu dan layar. Monggo Bu. Baik, terima kasih. Sebentar saya.
Ini tuh kok ya double-double sama anak S1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mbak Belinda sebagai moderator. Bentar ya, saya tak bilang ke Bu Hana. Bu Han, saya mau lurus sebentar ya. Baik, selamat Mbak Lintang dan Pak Heri, Bu Laili juga yang sudah bisa melakukan semhasia pada hari ini. Mbak Lintang, alhamdulillah sudah bisa lebih awal ya semhasnya dibanding dengan yang lainnya. Ya, penelitian ini seperti dikatakan Pak Sur tadi, penelitian ini relatif baru ya karena kita memang mengenal AI itu juga setelah COVID ya, sebelum COVID itu kita belum kenal AI gitu ya. Jadi ini semuanya sedang berkenalan dengan barang baru semuanya ya, sehingga memang harus banyak hal yang kita pelajari ya, sama seperti dulu teori keperawatan gitu kita nggak kenal, lama-lama udah kenal, terus kemudian kita berkembang dan sebagainya gitu ya. Sehingga memang harus ada yang kita pelajari, harus ada yang kita kembangkan dan memang begitulah manusia itu selalu menginginkan lebih ya. Oke, baik. Walaupun demikian, kita tetap harus mempelajari ilmu yang sesungguhnya, ya. AI juga ilmu yang sesungguhnya. Gitu. Maksudnya konten ya, konten ilmunya ya. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi. Mbak Lintang secara umum tulisannya sudah bagus ya, tipe-tipe sudah minimal, terus kemudian penggunaan kalimat dan bahasanya sudah bagus. Hanya beberapa hal yang ingin saya klarifikasi. Pertama terkait dengan kerangka teori Mbak Lintang. Tadi mungkin Mbak Sur belum sempat ya. Pada halaman 57 itu antara hipoglikemia dengan diabetik ketoasidosis ya. Itu kenapa bisa ada panah yang langsung mempengaruhi gitu ya bahasanya. Itu gimana maksudnya Mbak Lintang? Oh, baik, Bu. Untuk rangka teori diabetic emergency yang dan panahnya turun ke bawah ada 3 jenis penyakit diabetic emergency itu, Bu. Ada hipoglikemia, DKA, dan HAS. Faktor yang mempengaruhi itu memang saya ambil dari mapping-mapping penelitian yang sebelumnya itu, Bu, yang menemukan bahwa ada beberapa 7 variabel yang terdeteksi bahwa ada survival rate pasien diabetic emergency. Jadi memang saya tulis di situ untuk faktor yang mempengaruhi. Begitu, Bu. Nah, iya, faktor yang mempengaruhi itu kan di bawahnya kadar gula itu ada hipoglikemia, Ya. kemudian ada panah DKA, gitu kan? Oh iya, Bu. Ya, benar. Nah, itu maksudnya apa itu? Kadar gula darah ini memang ada 3 jenis, Bu. Jadi kan kalau pasien masuk ke dalam IGD rumah sakit, itu dia ketika dicek kadar gula darahnya memang sudah dikategorikan, oh bahwa ini hipoglikemi, ini hiperglikemi atau DKA. Itu terlihat dalam kategori nilai kadar gula darah tersebut yang saya sebutkan di definisi operasional, Bu. Itu. Jadi saya masukkan Berarti ke apakah bisa saya artikan hipoglikemia menyebabkan DKA, DKA menyebabkan HHS? Bisa kayak gitu nggak? jika Karena DKA Bagan ya, itu menggambarkan seperti itu. Jadi yang perlu di apa namanya perhatikan, kalau itu sebuah kategori, ya. maka apa namanya kategori itu apakah menjadi penyebab satu sama lain gitu ya. Jadi kalau kita membuat bagan, apakah satu kategori itu menyebabkan satu sama lain itu ditunjukkan dengan tanda panahnya gitu. Jadi kalau itu tidak menyebabkan satu kejadian yang lain, maka ya menurut saya tidak perlu dibagankan, digambarkan bagan seperti itu. Oh, baik, Ya. oke. Baik. Ya, jadi nanti mohon diperbaiki saja terkait dengan kerangka teorinya. Terus kemudian dari kerangka konseptual, ya di dalam kerangka konseptual, ya kalau kerangka konseptual ini sebenarnya bisa menggambarkan tujuan khusus, ya, gitu ya. Ya. Tetapi menggambarkan tujuan umum saya rasa belum, ya, karena di sini Mbak Lintang tujuan umumnya apa Mbak Lintang? Tujuan umumnya di sini Mm-mm. untuk menganalisis pengembangan model prediksi survival rate pada pasien diabetic emergency. Hmm.
bagaimana model prediksinya itu dikembangkan menggunakan apa? Menggunakan random forest AI, Bu. Iya, berarti selain menjadi apa namanya instrumen, ya, random forest itu bisa memberikan pengaruh nggak terhadap model prediksinya itu nanti? Bisa, Bu. Bisa, ya. Ya, Jadi semakin dia diberikan data, semakin besar dia akan lebih bisa memberikan model presisi lebih bagus, gitu kan? ya, Bu, benar. Ya, sehingga dia juga menjadi bagian dari data itu sendiri, menurut saya, loh ya. Ya, Karena dia akan terus berkembang bersama dengan instrumen itu sendiri, bersama dengan si AI-nya itu sendiri, gitu ya. ya. Sehingga di sini menurut saya pemodelan itu harusnya dimasukkan dalam kerangka konsep karena itu akan diuji, bukan Hmm, begitu? baik, benar-benar, Bu. Ya, Belum jadi sepakat. dalam kerangka konsepnya itu, sebenarnya kerangka konsep itu framework itu apa sih? Kan kerangka yang akan kita uji, gitu kan? Ya, ya, Nah, betul. kalau ingin menjawab tujuan khusus yang 1 sampai 6 tadi bisa, gitu. Tapi tujuan umum belum tersampaikan, menurut saya seperti itu. Sehingga nanti perlu dilakukan pengembangan terhadap kerangka konsepnya yang bisa menggambarkan tujuan atau keinginan umum dari peneliti, ya. Baik, 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 begini. baik. Terus kemudian saya ingin tadi sudah dibahas banyak ya terkait dengan populasi dan sampel oleh Ya, Pak Bu. Suryanto. Saya ingin sedikit lanjutkan terkait dengan time sampling. Ya, Kenapa yang dipilih itu time sampling? Itu sebenarnya sudah dibahas di seminar proposal sebelumnya, Bu, untuk time sampling Mhm. pada penelitian retrospektif atau masa lampau dan menggunakan data rekam medik itu bisa menggunakan time sampling. Dalam berbagai referensi yang saya temukan, time sampling itu cocok untuk digunakan pengambilan sampel pada data rekam medik, Bu. Begitu. Jadi time sampling itu memang tidak menentukan kurun waktu, tetapi seberapa banyak populasi pada 5 tahun. Misal saya ingin mengambil 5 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir. Tetapi Hmm. karena keterbatasan oleh analisa AI itu harus minimal 1.000 data, maka saya tambah lagi untuk data kurun waktunya, Bu, menggunakan 8 tahun terakhir tersebut. Begitu, begini. Oke, baik. Eh, karena saya membaca di apa namanya, saya mengetahui dari beberapa referensi sebenarnya time sampling itu lebih tepatnya itu adalah time series dan cohort prospektif, gitu ya. Jadi nanti mohon dilihat ya, ya nggak apa-apa. Jadi apa sih kelemahannya kalau dia dibuat? Tadi sudah diluruskan sebenarnya sama Pak Suryanto ya, Ya, terkait dengan desain ya. Ini nanti ya, kita habis ini ngomong desain juga. Saya lupa tadi mau ngomong desain juga gitu ya. ya, ya. Terkait dengan pengolahan AI ya, beberapa yang saya ketahui terkait sampling itu ada namanya bootstrapping. Bootstrap, ya. Bootstrapping eh, apa namanya, lebih di beberapa kajian ya dikatakan bahwa bootstrapping lebih cocok digunakan untuk metode apa namanya random forest dibanding dengan time sampling, gitu ya, karena time sampling ada beberapa kajian juga yang mengatakan bahwa time sampling itu nanti lebih bagusnya itu atau cocoknya itu adalah untuk time series yang prospektif, ya seperti Baik, itu. Bu. Siap. Jadi nanti mohon diinikan apa lebih dijelaskan lagi mungkin ya, karena ini memang sudah dilakukan gitu ya, sehingga apa namanya bisa dimasukkan ke dalam keterbatasan kalau misalnya tidak dilakukan bootstrapping. Tahu bootstrapping, Mbak? Mbak Intang bisa dijelaskan? Jika bootstrapping di dalam AI itu, Bu, Ya. ya di dalam AI itu sudah saya lampirkan sebenarnya, Bu, gambarannya di halaman 145. Jadi dia mengklasifikasikan kategori.
itu Bu. Jadi kan setelah dia sebelum dia masuk ke pohon acak itu tadi dia mengkategorikan klasifikasi tersebut. Mm-mm. Nah, itu sebenarnya jika saat saya konsultasi dengan dosen IT di Universitas Maju Malang itu memang susah untuk bagaimana untuk menginterpretasikan atau untuk menjelaskan bagaimana cara proses si AI tersebut bekerja atau machine learning itu tersebut bekerja. Tetapi untuk hasil outcome atau gambarannya Bootstrap itu dapat bisa dimunculkan gambarnya di halaman yang 145 ini Bu. Begitu. Jadi dia ada kelas A, B, Oke, C. berarti siap. Saya ini kan dulu, saya persingkat dulu. Berarti terkait dengan penentuan sampel, ini Ya, sebenarnya sampel pada penelitian ini sampel pasien yang sesungguhnya ya. atau data yang dimasukkan ke dalam AI. Data Data pasien sesungguhnya atau data yang sudah diolah oleh AI. data pasien sesungguhnya Bu yang sudah Oke, melewati kriteria ini. sebenarnya ada dua tahapan menurut saya Mbak Lintang ya. Jadi ada dua tahapan dari Mbak Lintang mengambil pasien itu adalah data sampel gitu ya. Terus kemudian data sampel itu dimasukkan, kemudian AI itu akan mengolahnya menjadi data bootstrapping-nya dia. Nah, jadi ada dua tahapan sampling yang mungkin harus apa namanya ya dituliskan ya. Jadi setelah dia dimasukkan itu kan dia dilakukan bootstrapping sama si AI. Nah, itu nanti dari klasifikasi bootstrappingnya itu dia menjadi sampel yang diolah selanjutnya. Gitu. Ya, gitu bukan? Iya, Bu. Jika dilihat dari algoritmanya, itu memang dari training data, lalu bootstrap, ensemble of trees-nya, Bu. Nah, baru masuk Mm-mm. ke dalam pohon acak itu tadi. Nah, ya gitu kan Ya, berarti ada dua kali persiapan sampel di sini ya. ya, Jadi ada sampel dari pasien. Jadi nanti mohon dituliskan karena ini model gitu ya. ya, Sebenarnya Bu. kompleks loh. Kamu udah lulus Ya, S3 paling ini ya. amin. Ya, Bu. Gitu ya. Ya, Oke. Baik, tadi saya ingin sedikit berkontribusi juga terkait dengan desain tadi. Apakah ini cross-seksional ataukah ini cohort? Itu bisa dilihat dari kapan paparan dan kapan outcome gitu ya. Apakah bersamaan, apakah berbeda gitu ya. Itu harus dilihat ya. Sehingga nanti bisa tepat menjelaskannya apakah itu paparan atau outcome. Gitu ya, seperti baik, itu. Bu. Baik, Bu Dina. Ya, apakah paparan, apakah cohort atau cross-seksional ya. Ya. Baik. Terus kemudian oke, ini juga kayaknya sudah pernah dibahas dulu ya di seminar proposal terkait dengan pengamatannya itu sampai kapan. Nah, itu tadi pengamatannya eh, yang disebut outcome-nya itu kapan ini juga tidak disebutkan di definisi operasional 65. Mungkin dulu apa namanya kurang saat revisi perlu ditambahkan ya. Ya, Jadi kapan ini dilakukan pengamatan gitu. Maksudnya baik. kita menentukan, survival rate itu aku nilainya itu yang ini loh. Nah, seperti itu. Itu perlu eh, kan kalau pasien meninggal dunia pun tidak harus dari IGD kan? Mohon maaf, Bu, karena rekam Mm-mm. mediknya memang semua saya ambilnya dari IGD. Jadi tidak saya analisis di ruang rekam medik di ruang rawat inap. Jika yang kemarin saya bahas, Bu, jika tambahan di ruang rawat inap akan menambah analisis biaya lagi begitu, Bu. Karena kan dua Data jadi. rekam medik pasien nggak jadi satu lah semuanya. Mohon maaf, Bu, untuk data rekam medik itu memang di Rumah Sakit Sudono itu dia kan memang satu rangkaian, tetapi untuk perhitungannya, Bu. Nah, data rekam Hmm. ya, data rekam Berarti medik mungkin ini perlu dimasukkan ke dalam keterbatasan ya, ya. bahwa tidak dilanjutkan pengamatan di luar IGD karena namanya survival rate ya kan. Survival rate itu bisa keluar dari IGD masih oke, di ruang rawat, di ICU bisa ini Ya, ya, seperti itu. baik. Berarti ini memang keluar IGD aja. Ya, Ya,
Benar. berapa jam pun pokoknya keluar IGD gitu ya. Ya, benar, Bu. Ya, keluar IGD dalam kondisi survive atau tidak survive gitu. Ya, mungkin lebih dipertegas gitu aja ya. Dan Ya, dimasukkan ke dalam apa namanya itu keterbatasan ya. ya, baik, Bu. Oke, ini sudah tadi dan ini aja satu lagi aja. Mbak Lintang ada beberapa ini ya bukan beberapa banyak ya. Banyak gambar dan tabel yang perlu diperbaiki ya proses penulisannya ya. Kalau gambar itu eh, bagaimana cara penulisan keterangan gambar kayak kayak gitu kan harus diperbaiki juga ya. Terus Ya, kemudian kalau itu memang hasil dari hasil uji dari AI itu juga tetap harus diedit. Masa nggak bisa diedit bahasanya? Ya kan, kalau pakai bahasa Inggris ya harus dimiringkan. Kalau dia pakai bahasa nggak mau miring ya pakai bahasa Indonesia gitu kan. Itu tetap harus bisa di ini kan. Ya, ya, misalnya ini. Saya contohnya halaman 84. Ini kan ada tahap modeling RF-nya ya. ya. Ini ada dua bagian gambar. Ini bagian satu apa ceritanya, bagian dua apa ceritanya gitu ya. Sehingga Baik. nanti orang paham ini apa sih maksudnya lintang ini gitu kan. Atau sebenarnya ini masuk dalam proses. Kalau masuk dalam proses ya dimasukkan ke dalam eh, apa namanya lampiran gitu ya. Baik, Bu. Oke. Terus kemudian terakhir ini lintang. Ini Lintang, terkait dengan pembahasan. Ini nanti aja yang lainnya ya, Ya, apa pembahasan yang di eh, halaman 94 aja dulu. ya, Terkait dengan jenis kelamin. ya. Ini teman-teman banyak terjebaknya di sini nih. Meskipun perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, peluang survival antara keduanya tidak berbeda secara signifikan gitu kan. Ini maksudnya mau membedakan laki-laki dan perempuan itu survivalnya itu lebih survive mana gitu kan? Iya, Ya Bu. kan? Nah, kalau seperti itu, eh, apakah bisa kita memberikan kesimpulan bahwa perempuan tidak lebih survive dikarenakan datanya lebih banyak dibanding dengan laki-laki? Boleh nggak dikatakan seperti itu? Proporsinya lebih banyak dibandingkan laki-laki, proporsi yang tidak survive-nya, misalnya seperti bisa nggak? Eh, Sebenarnya tidak bisa, Bu, karena Hmm? dari saya lihat dari referensi itu memang ada beberapa pasien yang terkena diabetes mellitus, terutama perempuan atau laki-laki, itu ada perbedaan sensitivitas insulinnya seperti itu, Bu, di dalam organ tubuh. Jadi tidak bisa seperti disetarakan antara perempuan atau laki-laki meskipun di dalam data tersebut laki-laki lebih banyak atau perempuan lebih banyak survivalnya. Begitu, Bu. Jadi memang harus dilihat dari data klinis juga. Betul, ya. Jadi tidak bisa membedakan, membandingkan kedua jenis kelamin tersebut karena dia proporsi, ya. Ini ada Ya, proporsi. Kalau benar. proporsi tidak boleh seperti itu. Jadi memang harus dilihat secara karakteristik datanya, karakteristik intrinsik dari bagaimana laki-laki dan bagaimana perempuan dalam konteksnya dia responnya terhadap diabetes mellitus itu sendiri, gitu ya. Baik, Bu Dina. Oke, baik. Jadi ini ada sedikit perbaikan kalimat aja nanti. Baik, dari saya itu saja dulu. Nanti masih ada ujian selanjutnya ya, Bintang ya. Ya, Bu Dina. Siap. Ya, Terima terima kasih, Bu. kasih. Makasih, Bu. Baik, terima kasih Makasih, Bu Dina banyak sudah banget. memberikan saran dan masukan yang banyak juga. Selanjutnya untuk pembimbing 2, waktu dan layar saya persilakan untuk Bu Laili. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Felinda. Suaramu kecil banget Felinda. Ya, nggak tahu nih kalau sekarang. Coba Felinda. Kalau tadi kecil banget. Ya, terima kasih. Langsung saya aja ya. Terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan waktu. Terima kasih juga untuk para penguji. Saya rasa sudah banyak ya. Terima kasih, Bu Oke Leli. ya.
ya Mbak Lintang ini effortnya sudah luar biasa ya Mbak ya. Ke sana kemari, ke Madiun, terus ke Majung ya. Iya, iya Bu. Mari terus sambil bawa makalah dan sebagainya itu sudah apa aja karena saya rasa tadi sudah cukup banyak dari kedua penguji ya. Ya, Nah, untuk diskusi kita ya mungkin nanti kita ya perbaikilah untuk yang masukan-masukan itu kalau memang perlu diperbaiki kita perbaiki. Oke. Untuk yang pertama ya mungkin nanti untuk terkait populasi dan sampel mungkin ya perlu Bu. karena ada kriteria inklusi kan berarti memang ada Ya, sampel yang dipilih ya untuk masuk ke dalam penelitian gitu. Sebenarnya kan berarti ya benar. populasinya lebih besar dari sampelnya berarti. Kalau kalau sama kan berarti nggak dipilih, berarti diambil semua. Gitu ya. Ya Jadi nanti Bu. perlu dilihat lagi. Terus untuk terkait regresinya saya setuju. Eh, nah, cuma di sini kalau di AI kira-kira gimana ya? Karena tadi juga sebenarnya sudah banyak dibahas terkait dengan AI-nya. Ini menurut saran penelitian, oh ya, nanti masuk ke saran penelitian ya. Untuk yang saran penelitian sudah masuk belum ya? Itu bisa juga mengacu ke, eh, jadi dua-duanya diambil dari logistik maupun dari basic logistik maupun dari AI-nya tuh, AI-nya nih ya, RF-nya ya. Jadi dari apa RL dan RF ya, RL dan RF Ya, itu dipakai iya Bu. gitu ya. Pasien. Terus kalau di regresi logistik ini kan emang ketahuannya dari usia, jenis kelamin, kadar gula darah, riwayat insulin, dan triase. Cuma Ya, tadi katanya kalau yang di RF itu ternyata yang masuk itu GCS dan triase. iya Bu. Dan Kalau di yang lain nggak Flores bisa masuk ya. nggak masuk Bu. Berarti kalau gitu, saran saya perlu disampaikan di pembahasan ya RL hasil dari interpretasi RL dan RL. Karena ternyata dari RF ini tidak semua bisa mencakup faktor-faktor yang lain ya. Padahal ternyata secara teori sebenarnya kan faktor-faktor yang lain itu usia, kemudian kadar gula, jenis kelamin, riwayat insulin itu kan sebenarnya secara teori juga berpengaruh gitu. Iya Bu. Perlu ditambahkan di pembahasan itu eh, kekurangan dan kelebihan dari RF, kemudian mengapa, kemudian nanti didukung dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Itu ya. Ya, baik Bu Leli. Terus nih kayak yang tabel heatmap ya, heatmap Web korelasi. correlation. Iya Bu. AA. Ini cara bacanya gimana ya, Mbak ya? Untuk heat map correlation itu Bu, Mhm. ditunjukkan jika warnanya itu merah atau oranye, maka itu hubungannya sangat kuat Bu. Mm-mm. Pengaruhnya sangat kuat. Nah, untuk GCS dan triase itu kan ada di bagian yang di sumbu seperti X itu Bu. Kan ada Mm-mm. yang horizontal atau ada yang vertikal. Nah, untuk yang vertikal itu tadi Bu, GCS dan triase itu kan ada seperti pengelompokan, nggak kelihatan ya, pengelompokan 1 0,82 terus di bawahnya ada 0,82 ada di sampingnya lagi ada satu. Nah, itu kotak 4 itu tadi warna merah dan oranye itu sangat kuat dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Gitu Bu. Iya, heeh. Cara Berarti baca. kan ada hubungan kolonialisme ya, ada Ya, kolonialitasnya. iya benar Bu. Nah, yang saya gini, padahal kalau regresi logistik, kira-kira kolonialitas itu bisa dipakai nggak ya? Yang kemarin Mbak Lintang baca di buku gimana? Kalau yang setahu saya, kalau jadi sebaiknya memang data yang kalau di regresi logistik ya, Ya, data yang yang linear atau memiliki kolonialitas itu justru nanti interpretasinya kan malahan bisa menjadi bias. Nah, ternyata di RF ini malahan dia sebenarnya malah ada hubungan yang sangat kuat.
Iya, benar Bu. Bedanya lagi di regresi logistik ini semua yang masuk ke apa, berdasarkan pemodelan itu banyak hal yang bisa masuk. Sedangkan di RF ini bisa dikatakan hanya dua yang bisa masuk ya, yang Iya, GCS dengan iya, so. triase. Iya, Iya, mungkin itu perlu dibahas ya. Kenapa kok bisa seperti itu ya sebenarnya? Tapi sebenarnya kalau yang dari regresi logistik kan sama-sama tinggi ya, GCS dan iya, triase. Dan iya Bu. ternyata yang sama-sama tinggi juga terlihat di RF ya. Mungkin Bu. atau gimana gini, kenapa kok yang cuma 0,0 memang ternyata tidak masuk di RF gitu. Ya mungkin nanti perlu dibahas kenapa kok nggak masuk gitu. Tadi kan juga ditanyakan. Karena kalau di regresi logistik masuk gitu, walaupun Nah, Oh, baik. berarti Untuk mengapa variabel tersebut tidak masuk, sudah Hmm, saya bahas di yang halaman 87 itu, Bu. Jadi, 4 variabel tersebut memang tidak memberikan dampak, Bu, dan dampaknya itu sangat kecil, begitu, Bu, hmm, terhadap kinerja model. Jadi kan yang dilihat adalah kinerja model dari beberapa variabel tersebut. Nah, hmm. ternyata dari KJS dan Triase, yang kinerja modelnya dia sangat baik, itu adalah hanya 2 variabel itu saja, Bu. Yang lainnya itu tidak menunjukkan kinerja model yang baik. Tadi di halaman 87 itu saya tuliskan alasan umum variabel tidak penting dalam sebuah model. Gitu. Mungkin ini bisa disampaikan, bukan dibilang tidak penting ya. Mungkin dengan Iya, nilai terlalu kecil. Jadi ya, modelan dari RL ternyata kan modelnya 0, ya, ternyata Bu. memang dari RF itu ternyata Ya, memang kalau hanya nilainya 0, berapa itu bisa disampaikan ini karena kurang dari satu dan sebagainya, akhirnya tidak bisa muncul gitu. Jadi untuk pemodelan prediksi ini kan membutuhkan data yang kuat gitu. Ternyata itu memang mungkin dianggap di RF ini data itu nggak cukup kuat untuk meyakinkan bahwa variabel tersebut berpengaruh. Gitu. Mungkin gitu ya. baik, baik, boleh. Iya, terus Bahasanya masih bahasa IT soalnya, Bu. Kalau yang tidak penting ya seperti itu variabel. Masih bahasa IT, Hmm, jadi masih hmm, susah untuk menerjemahkan ke dalam bahasa medis. ya. Terus yang interpretasi dari RF, hasil interpretasi ini juga masih secara keseluruhan ya. Jadi kalau menurut saya kalau sensitivitas tinggi, spesifitas tinggi, presisi tinggi ini kan untuk melihat bahwa RF ini dibandingkan dengan dilihat dari ROC-nya ini memang, oh ternyata memang RF ini memang memiliki eh, merupakan instrumen yang handal gitu kan. Benar. Nah, cuma kan yang memang di sini belum dijelaskan, mungkin nanti perlu ditambahkan, terutama di ini disesuaikan kata-katanya lah di penutup, di kesimpulan. Oh, baik, Bu. Nah, kesimpulan ini kan pakai RF dan RL. Nah, Baik. sebaiknya mengacu pada tujuan khusus. Baik, Bu. Nah, ini kan masih narasi. Ya, ini Ya, kan buat ya. Jadi ya, itu pada tujuan khusus sehingga nanti akan kelihatan bagaimana peran RL, bagaimana peran RF di situ. Gitu ya, saya rasa itu baik. sih. Baik. Ya, saya rasa itu Mbak Felinda. Selamat ya, Lintang ya. Ya, terima kasih, Bu Leli. Baik, terima Hmm. kasih banyak Ibu Laili sudah memberikan saran dan masukan. Selanjutnya yang terakhir yaitu Bapak Heri. Monggo Pak Heri, waktu dan layar saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Felinda untuk waktunya. Selamat ya Mbak Lintang. Ya, Pak. Terima Ya, kasih banyak. itu kata yang perlu saya ucapkan terlebih dahulu karena Anda mau mencoba sesuatu yang baru ya. Oke. Jadi memang ada beberapa hal tadi setelah saya mendengarkan dari beberapa para penguji dan juga dari pembimbing, ada beberapa statement dari Mbak Lintang yang nanti coba hati-hati ya di dalam menginterpretasikan terkait dengan random forest. Ya, Baik. jadi tujuannya itu apa? Ya, kemudian apa yang membedakan tahapan di multivariat dan juga di tahapan ketika membuat pemodelan BI-nya. Ya, Baik. tadi Baik. waktu saya mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan Pak Sur, itu sepertinya Anda harus
banyak baca lagi ya terkait dengan interpretasi random forest dan Baik, Pak. tujuan perbedaannya apa. Ya, itu. Tadi ada masukan bagus sekali dari penguji dan juga dari pembimbing. Mungkin nanti biar lebih cetol perbedaannya ya antara RL dan RF di pembahasan nanti bedakan aja Mbak. Jadi di tahap pertama itu Anda paparkan di regresi logistiknya dulu untuk Ya. multivariatnya, baru nanti yang berikutnya membahas tentang pemodelan random forest-nya. Baik, Itu. Pak. Biar nanti ada kelihatan perbedaannya. Jadi tidak kesannya tidak sama tujuannya, karena memang tujuannya berbeda itu ya dari dua metode analisisnya itu. Ya, Ayo baik. coba sebagai pemanasan aja, jawab dulu coba apa bedanya di tahap multivariat sama di tahap uji random forest-nya itu. Coba jelaskan ke Pak Heri. Untuk multivariat, untuk menganalisa faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap survival rate pasien diabetik emergensi, Pak. Nah, untuk random forest itu tadi untuk memvalidasi atau mengonfirmasi bahwa variabel-variabel tersebut mempunyai akurasi yang sangat tinggi terhadap Oke. pasien survival diabetik emergensi. Ya, akurasi di sini apa? Akur Modelnya loh ya. Ya, baik, Bukan Pak. instrumen, karena Anda belum membuat prototipenya. Karena nanti kalau sudah masuk di tahap prototipe, Anda harus uji lagi. Uji fase 1, fase 2, dan fase 3. Ya, Nah, Anda nggak melewati itu, nanti nggak lulus-lulus kamu. Ya, nanti kamu bisa sekolah terus sampai S3 di sini ya. amin. Oke, jadi saya stop kemarin memang sampai model. Itu yang Ya, harus ditekankan. Ya. Jadi bukan instrumen, bukan prototipenya. ya, Ya, siap, Pak. oke. Itu. Jadi nanti tolong itu ditekankan. Nah, terus kemudian tadi ada yang membingungkan juga. Jangan suka membuat singkatan-singkatan yang tidak umum. Ya, Baik, Pak. RL, RF itu menurut saya tidak umum. Baik, Ya, baik. Anda kalau baca jurnal yang saya beri kemarin, Pak dikasih itu kan, dia Ya. tidak pernah menyebut yang RL, RF begitu. Ya. Adanya LR, Pak, logistic regression. Ya, tapi menurut saya Indonesia jangan dibuat seperti itu, ya, Oh, karena di baik. Indonesia tidak lazim. Baik, Sebutkan baik. aja, karena ini barang baru, ya. Barang Baik, baru. Jadi kalau barang baru nanti dibuat singkatan-singkatan membingungkan pembacanya. Oke. baik, baik. Kemudian terkait dengan tabel, ya. Ya, Nah, Pak. tadi saya coba merangkum dari beberapa masukan para penguji. Tabel itu tolong nanti disesuaikan dengan apa namanya, di mana posisi tabel itu. Misalkan itu Anda gabungkan jadi satu ya. Ya, ya, Pak. Sebenarnya ada dua pilihan, mau digabung silakan, mau dipecah-pecah juga boleh. Nah, Anda Ya. kebetulan milih yang gabung jadi satu ya. Kalau gabung jadi satu, jangan lupa dituliskan. Jadi ketika Anda membahas multivariat itu pada tabel, misalkan pada tabel 3, bagian apa itu disampaikan di sana. Jadi jangan buta. Memang saya lihat di sini buta semuanya. Jadi orang tuh bingung, ini tabel di depan, kok kemudian di belakang nggak ada keterangannya, multivariat di mana. Nah, kan kemarin waktu bikin manuskrip kan Pak Edi udah tekankan ya, Anda Ya, harus tuliskan itu di tabel mana, gitu, yang keberapa, bagian apanya, itu disampaikan di dalam narasi setiap alinianya itu. Baik, Ya, baik. tantangannya memang di sana kalau Anda mau gabungin tabel ya, tapi kalau mau pisah-pisah lebih mudah. Biasanya langsung deskripsi di bawahnya seperti itu. Ya. Baik, Oke, baik. jadi tolong itu nanti diperhatikan terkait masukan dari para penguji dan pembimbing. Ya, Pak. Kemudian bentar ya. Oke, Google Colab ya tadi Mbak ya, terkait Ya, dengan Pak, Google Google Colab. Colab. Nah, itu dia sebagai alat atau sebagai metode untuk menganalisis random forest. Kita mau tanya dulu. Sebagai alat, Pak. Nah, berarti kan dia instrumennya. Ya, Baik, jadi kalau Pak. Anda bikin tulisan di metodologi itu berarti alat yang Anda gunakan pakai Google Colab. Baik. Tetapi metode yang ada, metode analisisnya kayak kita menggunakan random forest. Contohnya Baik, kayak uji T, uji yang lain seperti itu ya. Ya, Pak. Nah, nanti penekanannya, tapi saya cukup apresiasi ya Mbak Lintang, dengan Ya, sampel Pak. Anda sekitar 1000 ini sudah bisa menyimpulkan sekitar di atas 90% Iya. untuk pemodelannya. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi bukan ini masalah angka atau di dunia artifisial, bukan, tapi ini langkah awal yang baik sekali. Ya, nanti Ya. kalau memang mau dikembangkan lanjut terkait dengan beberapa prototip turunan dari dari hasil penelitian ini sangat berpotensi. Kalau orang tekniknya nyebutnya berpotensi ya, berpotensi kuat untuk dijadikan sebuah alat ya. Nah, kebetulan memang
Saudari Lintang ini dia lebih menekankan pada data tekstual, ya Bapak Ibu. Jadi bukan, memang di ya itu macam-macam ya, ada data foto, kemudian ada yang tekstual. Nah, kebetulan Anda lebih cenderung menggunakan data tekstual. Yang ini sangat membantu kita sebagai klinisi nanti ya. Harapannya nanti di gawat darurat itu ketika ada prototipe ini bisa membantu mereka untuk lebih cepat dalam menentukan kaitannya dengan kondisi survival ini pada pasien-pasien diabetik emergency. Selamat ya Mbak Lintang. Mungkin itu saja dari saya, Terima Mbak kasih Pak Felinda. Heri. Oke, saya kembalikan ke Mbak Felinda. Baik, terima kasih banyak Pak Heri sudah memberikan saran dan masukan. Semoga kedepannya nanti saran dan masukan dari dosen penguji maupun dosen pembimbing dapat memberikan kontribusi untuk penulisan Mbak Lintang yang lebih bagus lagi. Sebelum saya akhiri, saya kembalikan ke Mbak Lintang. Apakah ada yang ingin disampaikan untuk dosen penguji maupun pembimbing, Mbak Lintang? Baik, saya berterima kasih sebelumnya kepada para dosen pembimbing dan penguji yang telah mengantarkan dan membimbing saya sampai pada tahap ini, teman-teman dan juga sahabat serta keluarga saya yang sudah menemani saya dan juga berkontribusi terhadap penelitian saya ini dan juga mendukung saya, support sistem saya di dunia penelitian akademis maupun di pelayanan kesehatan. Jadi saya berterima kasih banyak terutama kepada Pak Heri karena penelitian ini penelitian baru dan juga saya banyak belajar di dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini nanti dapat dikembangkan di pemodelan lebih lanjutnya lagi. Terima kasih banyak Pak atas konsultasinya. Gitu. Sudah Mbak Felinda, terima kasih. Baik, terima kasih. Sampai terharu ya. Baik, demikian rangkaian acara seminar hasil penelitian oleh Mbak Lintang. Terima kasih semuanya. Saya Felinda sebagai moderator pada hari ini. Saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mbak Lintang, keren banget. Luar Terima biasa. kasih Pak Nur. Kalau S3 itu sudah setengahnya sudah terlampaui ini sebetulnya. Simlif ya. Semangat ya Mbak Lintang ya. Siap, siapa Heri? Ya, selamat ya. Monggo undur diri ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Laili. Selamat Bu. Selamat Lintang. Aduh, Selamat Mbak Alasan. Padahal sudah strong di awal sampai akhir, kok tiba-tiba pas sambutan Iya makanya. akhir kok makan. ya speechless ya, baper jadinya. Terima kasih. banyak Sama-sama. selamat Mbak Lintang. Ya, Ya, Bu izin Nur. Lip. Ya, terima Dadah. kasih semuanya. Mbak Lintang selamat. Juli. Hai, aku melihat dengan ini aja tadi. Semangat. Oke, makasih. Dadah Kak. Dadah, terima Ya. kasih. Makasih Bu. Mana ini dari calon suami kok tidak ada ucapan terima kasih? Waduh, dia ketawa di bawah itu kayaknya. Oh, dia di bawah. Iya. Oke, Terima ya wes. kasih buat semuanya. Mohon maaf tadi tidak sempat memberikan kata sambutan ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ya udah Bu. Ya wes. Kasih. Kita akhiri ya. Ya. Dadah. Semangat revisi.